Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juratul Aini Sepriana. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Nusa Cendana. Berikut video PPL siklus 2 dengan materi diagram interaksi pelaku ekonomi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kita Alhamdulillah sehat, Bu. bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi ya. Meskipun secara daring, kita harus tetap semangat ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Guru absen. Semuanya sudah bergabung? Sela? Samira? Sudah, Bu. Iya, nyalain mic-nya. Safira, Karas, nyalain mic-nya sayang semuanya. Iya, Adrian, Dimas. Iya, semuanya sudah bergabung ya. Terima kasih. Sebelum ke materi hari ini, Bu Guru ingin mengulang materi sebelumnya ya. Coba Paras, materi sebelumnya tentang apa? Paras, nyalain mic-nya Paras. Tentang ekonomi, Bu. Peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi. Udah, Bu. Iya, Udah, pelaku Bu. ekonomi ada berapa Paras? Ada 4, Bu. Iya, siapa saja pelaku ekonomi? Ada 4. Yang Siapa pertama saja? ada produsen, yang Aha. ketiga konsumen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Alhamdulillah, Paras masih ingat ya. Suroya, peran konsumen sebagai apa? Peran konsumen itu yang pertama sebagai konsumen, yang kedua Nyalain sebagai pemasok kameranya. faktor produksi, dan yang ketiga sebagai wajib pajak. Iya. Samira, masih ingat peran produsen? Iya, coba dijelaskan apa saja peran produsen. Produsen berperan sebagai penghasil atau pembuat barang dan jasa, Bu. Iya, terus peran pemerintah. Amelia, mana Amelia? Iya. Peran pemerintah yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai pengatur kehidupan ekonomi. Iya, yang terakhir pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Sela, mana Sela? Coba dijelaskan apa saja peran masyarakat luar Ya, Bu. negeri. Masyarakat luar negeri yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai investor, dan yang keempat sumber tenaga kerja ahli. Iya, benar ya. Jadi peran konsumen ini harus kita tahu ya. Sebelum kita ke diagram, kita harus mengingat kembali peran masing-masing dari pelaku ekonomi ya. Sekarang kita mengamati video tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. Interaksi antar pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang disebut diagram arus kegiatan ekonomi atau bisa juga disebut dengan circular flow diagram. Ada 3 model diagram arus kegiatan ekonomi atau biasanya yang disebut juga dengan circular flow diagram. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang model diagram 2 sektor. Di model diagram 2 sektor ini ada 2 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen dan yang kedua adalah rumah tangga produsen. Di
bagian bawah ini bisa kalian lihat, ini ada pasar faktor produksi atau biasanya juga bisa disebut juga pasar input. Di pasar input ini terjadi arus faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen menuju ke rumah tangga produsen. Ini ditandai dengan garis berwarna orange. Faktor-faktor produksi itu bisa berbentuk modal, tanah, tenaga kerja, keahlian, atau skill. Nah, karena rumah tangga produsen ini menikmati faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen ini memberikan balas jasa ditandai garis warna merah yang merupakan arus uang. Kalau misalkan yang dipakai itu modal, berarti rumah tangga produsen ini memberikan bunga ataupun hasil investasi. Kalau misalkan yang dipakai adalah tenaga kerja, maka yang diberikan adalah upah atau gaji. Dan kalau yang dipakai tanah, berarti rumah tangga produsen ini memberikan hasil dari sewa tanah dan yang lain-lain. Bisa kalian lihat di bagian atas terdapat pasar barang dan jasa atau biasanya disebut juga dengan pasar output. Di pasar output ini terjadi arus barang dan jasa dari rumah tangga produsen dialirkan ke rumah tangga konsumen. Ya, ini ditandai dengan garis berwarna orange. Selanjutnya, karena rumah tangga konsumen ini telah mengonsumsi barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen melakukan balas jasa. Ini ditandai dengan arus uang di garis yang berwarna merah. Selanjutnya Bu Guru ini ya, coba tanya, tadi kalian sudah mengamati video, ada yang bisa menjelaskan tentang materi apa yang didapat dari video tadi? Coba Paras. Mana Paras? Nyalain mic-nya Paras. Iya, Bu. Iya. Apa Jadi setelah saya menyimak video tersebut, nyalain materi kameranya. yang saya pahami adalah perbedaan antara 3 diagram. Iya. Yang pertama, jenis diagram interaksi pelaku ekonomi itu ada 3. Yang kedua, perbedaan masing-masing diagram. Ya, Bu. Itu saja Paras? Iya benar ya. Jadi di dalam video tadi Iya, Bu. menjelaskan jenis-jenis diagram ya. Diagram itu ada 3, ada diagram 2 sektor atau perekonomian sederhana, yang kedua itu perekonomian tertutup atau diagram 3 sektor, dan yang ketiga perekonomian terbuka atau 4 sektor. Udah paham tentang materi hari ini? Nyalain mic-nya. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke diskusi? Oh iya, udah paham ya, alhamdulillah. Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah Bu Guru tentukan di WA grupnya ya. Kelompok yang pertama membuat diagram 2 sektor, kelompok yang kedua itu membuat diagram 3 sektor, kelompok yang ketiga membuat diagram 4 sektor. Silahkan, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membuat diagramnya. Nanti kalian diskusikan lagi siapa yang ingin mewakili kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diagramnya. Bu Guru persilahkan ya. Semua harus membuat diagramnya ya. Silahkan. Berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Coba lihat diagramnya. Coba lihat diagramnya kelompok 2. Kelompok 2 sudah jadi ya, coba Bu Guru lihat diagramnya. Kelompok 3 diagram 4 sektor, coba Bu Guru lihat siapa yang sudah jadi? 3, Bu. Iya, itu yang 3 sektor ya. Yang 4 sektor siapa yang sudah jadi? Coba lihat diagramnya. Oh iya. Sekarang karena Bu Guru lihat kalian sudah membuat diagramnya, silakan perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan diagramnya. Untuk kelompok 1 siapa yang ingin mempresentasikan diagramnya? Kelompok 1. Saya Bu Guru. Sapira ya, coba jelaskan diagramnya yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang
perekonomian dua sektor. Iya, silakan Safira. Jadi di sini ada dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Iya. Di pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Selanjutnya, di pasar hasil produksi, rumah tangga produksi menjual barang dan jasa hasil produksinya kepada rumah tangga konsumen. Dari situ, rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen mendapatkan hasil berupa uang dan juga barang dan jasa. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, Bu. Oh iya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nazril, ya. Nazril, silahkan kelompok 3. Diwakili oleh Nazril. Saya akan mempresentasikan diagram interaksi 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada faktor produksi. Faktor produksi ada pelayanan publik dan pajak. Yang kedua barang dan jasa. Barang dan jasa adalah pajak dan belanja pemerintah. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Misalnya ini adalah masyarakat luar negeri. Sekian, Bu. Oh, sekian ya. Udah ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dalam membuat diagram interaksi pelaku ekonomi. Presentasinya baik, bagus, luar biasa, di mana diagramnya sudah benar, terus penjelasannya juga sudah benar. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah jenis-jenis diagram itu ada 3 ya. Yang pertama diagram 2 sektor atau yang disebut dengan perekonomian sederhana, di mana ada 2 pelaku ekonominya. Yang pertama konsumen, yang kedua produsen. Di situ ada arus faktor produksi, ada arus barang dan jasa, dan arus uang. Terus yang kedua ada diagram 3 sektor atau perekonomian tertutup. Pelaku ekonominya ada 3. Yang pertama konsumen, produsen, pemerintah. Jadi selain arus faktor produksi, arus barang dan jasa, di situ juga ada arus pajak dan fasilitas umum. Itu di diagram 3 sektor. Sekarang yang terakhir diagram 4 sektor. Kalau 4 sektor berarti ada 4 pelaku ekonominya ya, yang disebut dengan perekonomian terbuka. Yang pertama konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi diagramnya semakin banyak ya, arus barang, selain arus barang dan jasa, arus faktor produksi, arus pajak atau arus fasilitas umum. Di situ juga ada arus investasi ya, dan arus devisa, arus investasi atau kegiatan ekspor impor ya. Sebelum Bu Guru akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin berikan tugas ya, harus kalian kerjakan di classroomnya. Di situ topik 3.3 bab 3, di situ udah penjelasannya sudah ada di Google Classroomnya ya. Baik, terima kasih Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.